Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa kembali di edisi hari ini dari Tabik Pun, satu-satunya bincang santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya, dan di edisi kali ini kita akan mewawancarai sosok yang paling populer kalau sudah deket-deket pilkada. Saya akan mewawancarai tentang bagaimana orang ini bekerja keras, mempersiapkan data, sehingga masyarakat memiliki gambaran awal tentang kondisi akhir dari sebuah pilkada. Pemirsa, inilah Tabik Pun. Pemirsa, biasanya saat pemilihan kepala daerah atau pilpres atau pemilu, lembaga survei menjadi sosok yang mutlak harus ada. Bahkan beberapa TV telah ngecup kalau bahasa Lampungnya. Beberapa lembaga survei untuk eksklusif datanya hanya diberikan buat TV dia. Sehingga ketika pilpres kemarin, kita memiliki dua versi siapa pemenang pilpres. Nah, hari ini kita akan membongkar seperti apa sih sebenarnya kinerja lembaga survei dengan salah satu sosok yang sangat akrab ketika pilkada dan pilpres berlangsung. Lembaganya bernama Rakata Institute dan saat ini sudah hadir Eko Kuswanto. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Haji. Makasih udah mau bergabung di studio Tabik Pun sore ini. Terima kasih. Oke, Mas Eko, Rakata ini kemarin terakhir kerja yang sangat terasa oleh seluruh masyarakat Lampung ketika pilkada serentak ya? Betul. 9 Desember 2015. 9 Desember 2015. Itu berapa? Itu kayaknya yang paling melelahkan dari Rakata untuk sepanjang pilkada pernah berlangsung ya. Karena serentak dan 8 wilayah yang melakukannya secara bersamaan, itu membuat semua energi terfokus untuk mengawal proses demokrasi di Provinsi Lampung itu. Jadi kemarin adalah proses yang cukup melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak relawan, melibatkan banyak volunteer untuk mengawal itu, dan kita berhasil mengawalnya menurut saya. Kemarin berapa relawan yang kita libatkan untuk pilkada serentak 9 Desember? 9 Desember hampir 500-an relawan kita itu libatkan terbanyak di 8 kabupaten kota. Terbanyak untuk itu terbanyak selama ini, tetapi karena terbagi 8 wilayah itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Saat pilpres atau pilkada sebelumnya itu kita pernah juga menentukan sampai 200 relawan untuk satu wilayah saja. Kalau ini 500 untuk 8 wilayah. Jadi sebenarnya nggak terlalu, kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak banyak secara kuantiti. Betul. Ya? Sebetulnya pekerjaan yang biasa, tetapi karena bersamaan itu jadi agak fokus semua energi untuk mensukseskan acara kemarin. Oke. Sekarang apa, Mas? Pilkada udah selesai, apa lagi yang sedang dalam rencana Rakata untuk beberapa tahun 2016 ini? Iya, sesuai dengan visi Rakata bahwa mengawal demokrasi di Provinsi Lampung khususnya, hajatan 2015 selesai, kita menghadapi hajatan di 2017 untuk pilkada lagi di Februari 2017, dan itu sudah dimulai dari sekarang persiapannya gitu. Artinya kita juga akan mencoba turun pada 5 wilayah lain yang akan melaksanakan pilkada serentak tahap kedua di Februari 2017. Jadi istirahatnya hanya sebentar saja. Pertama Lampung Barat, kedua Mesuji, ketiga Tulang Bawang, keempat Tulang Bawang Barat, dan kelima Pringsewu. Itu yang rencananya akan dilaksanakan. Itu kan pilkada 2017, Februari lagi ya? Betul. Berarti kita persiapannya dari 2016 ini kenapa terlalu too early nggak sih, Mas, kalau untuk sebuah lembaga survei? It's enough. Jadi cukup, karena setahun sebelumnya itu adalah masa yang paling tepat untuk membaca sebuah pergerakan suara, apakah seseorang itu layak maju atau tidak, didukung secara kuat oleh masyarakatnya atau tidak, gitu. Dan kesiapan-kesiapan lain seperti kinerja KPU dalam sosialisasinya, kinerja kandidat, dan semuanya kita akan mulai nilai gitu, untuk kemudian menjadi evaluasi berbagai pihak untuk membuat setahun itu bekerja lebih baik dan
sangat berhasil di Februari 2017 nanti. Jadi itu tidak terlalu lama. Jadi waktu yang tepat untuk memulai penilaian-penilaian terhadap kandidat, terhadap kinerja, terhadap KPU juga dan sebagainya. Apakah mereka siap? Masyarakat pun kita ajak untuk ditanyakan kesiapan mereka terhadap menghadapi pilkada serentak tahap kedua. Jadi ini semacam survei awal ya, betul, untuk betul. menuju ke survei yang sebenarnya. Iya. Apakah kalau survei awal ini kita udah langsung ke pemetaan kandidat biasanya? Selalu ada, tetapi itu baru prematur untuk di tahap nama-nama kandidat muncul. Tetapi itu sudah selalu harus dilakukan. Artinya untuk melihat potensi si A, si B, si C. Dan menurut saya setahun kita akan mulai bergerak ini, ternyata mungkin setahun setengah sebelumnya mereka sudah mulai memasang banner dan sebagainya. Menurut saya itu bagus. Bagus ya? Jadi kita benar-benar saat mengevaluasi nanti di bulan Maret misalnya ini kita akan mulai jalan, sudah bisa menilai para kandidat yang nama-namanya sudah tersebar di masyarakat. Untuk 5 daerah ini berapa Mas yang kita persiapkan? Volunteer maksud saya. Sebetulnya ini pekerjaan reguler, menurut saya tidak terlalu yang rumit karena tidak serempak pelaksanaan surveinya ya. Beda dengan hari H, itu pelaksanaan serempak itu yang membutuhkan energi lebih besar. Kalau survei kita bisa pindahkan volunteer kita di satu wilayah, pindahkan lagi ke wilayah yang lain. Jadi tidak terlalu memerlukan relawan yang cukup banyak. 40 menurut saya sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Untuk 5 wilayah yang tersebut. Biasanya 500 gitu. Pindah-pindah berarti ya? Betul, betul. Oke, yang pertama yang kita fokuskan wilayah mana dulu Mas? Yang paling menurut Rakata perlu diprioritaskan untuk survei awal? Iya, sebetulnya saya tertarik untuk memulainya itu di Pringsewu. Kenapa Pringsewu? Wilayah terdekat dengan Bandar Lampung. Kemudian penduduknya itu relatif paling besar di antara 5 wilayah lainnya, selain Lampung Barat juga gitu. Jadi dan tingkat kompetisi di Pringsewu itu relatif tinggi. Lebih gitu. kompetitif. Iya, antara yang incumbent saat ini dengan calon-calon baru yang akan maju itu cukup tinggi persaingannya sehingga menarik untuk diamati lebih awal gitu. Pringsewu ya. Iya, kalau harus memilih saya Pringsewu akan menjadi pilihan pertama untuk dilihat. Untuk dilihat. Iya. Oke. Beberapa lembaga survei di Jakarta jelang Pilgub 2017 rata-rata mereka sudah mulai mensurvei kinerja Ahok, tingkat kepuasan masyarakat terhadap gubernur yang sekarang. Betul. Rakata melakukan itu juga Mas untuk 2017? Iya, betul. Jadi setahun sebelum pelaksanaan pilkada itu memang yang akan kita nilai pertama kali selain kesiapan masyarakat, yang kedua adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Dan dari 5 kabupaten yang akan melakukan pilkada nanti, itu ada 4 yang pemimpinnya masih bisa melanjutkan mengikuti pilkada di tahap selanjutnya. Kalau khusus Lampung Barat tidak, karena sudah 2 periode. Jadi itu akan muncul calon-calon yang baru. Kita tidak terlalu bisa mengukur kepuasan masyarakat. Kita bisa mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, tetapi kemudian tidak bisa menjadikan bahan untuk memilih dia lagi atau tidak karena sudah selesai. Tapi kalau 4 wilayah lain ini yang lebih penting, karena semuanya masih berpeluang untuk maju. Dan rata-rata semuanya masyarakat puas dengan kinerja mereka? Itu baru akan kita lakukan. Baru akan kita lakukan Maret. Salah satunya ini, ya. Iya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol dengan Mas Eko Kuswanto tentang bagaimana sih metode survei sebenarnya dilaksanakan. Apakah benar survei dibayar oleh kandidat yang diunggulkan oleh lembaga survei tersebut? Tetap di Tabik Pun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya. Bersama Mas Eko Kuswanto dari Rakata Institute, kita akan membongkar bagaimana sih sebenarnya metode survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang biasanya populer jelang dekat-dekat pemilihan. Mas Eko, ya, sebenarnya metode survei yang dilakukan tuh kayak gimana sih Mas? Kalau misalnya untuk survei tokoh si A dengan B jauh lebih populer yang A gitu, itu gimana sih metode kita Mas? Ya, sebetulnya itu standar. Dalam statistika itu ada teori peluang gitu, dan kemudian dihitunglah berapa responden yang pantas untuk membaca sebuah populasi gitu. Bahasanya bahasa Indonesia Mas.
Itu bahasa statistik sekali Anda. Iya, Indonesia juga. Lebih simpel lagi gimana? Jadi misalnya yang kita survei kepopuleran dua calon di Bandar Lampung. Misalnya. Nah, gimana? Apa yang dilakukan oleh lembaga Anda? Iya. Untuk bahasa yang lebih mudah gitu. Kita misalnya mengumpulkan 100 orang. 100 orang dikumpulkan di suatu wilayah. Dari 100 orang di suatu wilayah yang dipilih secara acak atau random, dan yang dipilih itu bukan atas keinginan kita, tapi computerized atau tabel acak atau undian lah, yang menyebabkan 100 orang itu berkumpul. Dan dari 100 orang itu lalu kita tanya, suka Eko atau suka Aji gitu, pada 100 orang itu. Udah tahu lah ya jawabannya siapa yang pasti Aji kan. Eko lah. Dan kemudian dari situ kita sudah bisa menyimpulkan sebetulnya 100 orang ini akan memilih siapa. Tetapi syarat untuk data itu benar, 100 orang ini benar-benar harus diambil secara objektif, tidak atas tendensi kita. Jadi 100 orang ini bisa muncul dari pinggir pulau sana, dari atas gunung sana rumahnya, dari mungkin balik bukit sana. Berdasar gitu. wilayah jadi pemilihan 100 orang itu? Iya, kita stratakan. Distratakan. Wilayah mana padat, dia akan terwakili oleh lebih banyak responden. Wilayah mana lebih sedikit, dia akan terwakili sedikit responden. Namanya responden ya? Responden atau sampel dalam bahasa statistik lagi. Nanti mereka harus juga mewakili jenis kelamin, agama, suku, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Itu complicated, tapi karena kita tidak tendensius, tidak subjektif, dan benar dalam pengambilan sampel, maka seluruh kesimpulan itu berpeluang benar gitu. Oke, misal 1000 populasinya di situ, berapa sampel yang ideal untuk diambil? Nah, dalam metode yang kita gunakan selama ini, 400 responden itu adalah jumlah minimal untuk membaca berapapun. Mau sebuah kota metro yang 100.000 orang pemilih, kita ambil 400 responden dari 100.000 orang itu untuk membaca sudah cukup. 400 itu ideal? Ideal, tapi minimal ya. Minimal. Di atasnya kita bisa naikkan lagi menjadi 1.000, menjadi 2.500. Itu sudah maksimal 2.500 cukup. Jadi dalam statistik itu, karena survei itu bukan sensus, cukup mengambil perwakilan dari populasi itu. Jika benar cara mengambilnya, kesimpulan berpeluang benar. Oke, itu kenapa Rakata kemarin yang 7 apa 8 kemarin itu kita 100% benar tepat semua ya? Saya pikir tepat terakhir ya? Pesisir Barat dan masih tepat juga. Walaupun Pesisir Barat waktu itu Rakata menyatakan tidak berani mengambil kesimpulan. Masih terlalu tipis dan tidak signifikan untuk dinyatakan salah satu sebagai pemenang. Kita nyatakan itu tunggu hasil resmi dari KPU. Oke. Mas Eko, Mas Eko ini kan biasa nanya orang. Pernah jadi responden untuk sebuah survei? Responden sebuah survei pernah juga yang lewat telepon begitu, tapi untuk bukan dalam rangka politik dan sebagainya, produk dan sebagainya. Saya pernah ditanya, itu adalah salah satu contoh survei sebetulnya. Jadi kita ditelepon seseorang dari sebuah produk dan kita menjadi wakil dari populasi untuk menilai sebuah produk. Itu adalah contoh juga dari responden yang ditanyai untuk sebuah survei. Oke, kalau gitu sekarang Mas Eko jadi responden saya ya? boleh. Mau via telepon apa langsung? Kita langsung aja ya? Oke, saya akan nanya 2 nama, 2 hal, apapun Mas Eko pilih salah satu. Kalau misalnya saya rasa butuh kenapanya, saya akan tanya. Kalau enggak usah, ya? Oke, siap ya Mas ya? Saya coba. Ya, pertama ya. Slang angkatan Pai Indra Bongki atau slang angkatan Rido Hafiz? Slang pertama. Slang pertama. Jokowi apa SBY? Jokowi. Ridho apa Sahrudin? Ridho. Deddy Corbuzier, Ahmad Dhani? Enggak deh. Oke, ini harus saya tanya kenapa. Ini dua-duanya nggak ada satupun yang bisa membuat Mas milih salah satu. Dedi boleh. Dedi ya? Botak lebih pintar? Iya. Oke, Maya Ahmad, Mulan Jamila? Maya, oke. Akademisi, surveyor? Dua-duanya ini nggak boleh. Ayo, yang mana? Anda lebih kuat yang mana? Akademisi. Oke. Apple, Android? Belum pakai Apple, Android aja. Android ya, oke. Laptop apa tablet? Laptop. Kenapa? Punya. Tablet punya juga tapi kan? Nggak terlalu. Oke, kita lanjut ya. Star Wars, Star Trek? Star Wars. Yudhistira, Andalas? Yudhistira. Ini pertanyaan
jebakan umur pemirsa ya. Jadi ketahuan beliau jawabnya Yudhistira. Ini cuma anak 90 yang bisa jawab ini. Oke, selanjutnya Metallica apa Megadeth? Metallica. Metallica. Selanjutnya eksak apa sosial? Eksak dong. Eksak ya. Abis. Oke. Oke Mas, saya langsung tanya tadi. Sempat bingung ketika pertanyaan Deddy Corbuzier sama Ahmad Dhani. Kenapa? Iya, acaranya sebenarnya menginspirasi juga. Cuman kalau Deddy Corbuzier itu lebih cenderung ke tidak pada substansi gitu, lebih kepopuleran seseorang dan sebagainya gitu. Saya lebih suka kalau ada pertanyaan misalnya Kick Andy, Mata Najwa gitu. Nggak boleh. Saya akan bilang itu gitu. Nggak apa-apa, santai aja Mas. Oke, Mas, Mas Eko ini saya nilainya orangnya serius banget. Tapi tadi ketika saya tanya hal-hal yang justru nggak berkait dengan hal-hal akademisi, Mas bisa jawab. Bahkan lebih cepat malah. Yang mana ya? Maya sama Mulan misalnya. Ini ngikutin ya Mas? Memang ngikutin infotainment? Itu mereka sangat populer. Keduanya sangat populer. Kedua sangat populer. Ya, tapi yang pertama biasanya susah dilupakan. Oh gitu. Jadi saya lebih memilih yang pertama. Tapi Mas Eko memang ngikutin di luar ini nonton infotainment juga? Iya, saya punya istri juga yang selalu cerita juga untuk cerita. hal-hal tertentu. Dia nggak punya teman curhat ya Mas ya, kalau untuk habis nonton infotainment langsung ke Mas Eko? Enggak juga, tapi itu kan menjadi pembahasan publik juga. Pembahasan Jadi publik. wajar juga kemudian jadi pembahasan di keluarga juga. Oh, oke. Tapi itu saat itulah. Oke, baik. Balik lagi Mas ke Rakata. Rakata sendiri di luar survei untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan, kepala daerah dan segala macam, kita juga lembaga profesional untuk survei terhadap permintaan seseorang nggak sih Mas? Permintaan lembaga misalnya, atau survei produk atau apa. Kita ngelakuin itu juga nggak? Ya, kita selain survei di bidang politik juga melakukan survei-survei di bidang bisnis dan ekonomi gitu. Jadi misalnya produk A dari sebuah perusahaan ingin dicek kualitasnya di lapangan, layanannya dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap produk itu kita melakukan. Tetapi memang selama ini persentase jumlah survei politik dan survei bisnis ekonomi lebih banyak di survei politik karena memang rasanya nggak pernah istirahat untuk survei-survei politik ini, ada terus gitu. Rasionya mungkin di 80%, 20% lah gitu. Masyarakat butuh memang survei politik ini. Rasanya penentu dari sebuah keberhasilan wilayah itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang kredibel, pemimpin yang memang terpilih dari baik di antara yang baik gitu, best of the best gitu. Jadi kita benar-benar membantu mengawal supaya masyarakat itu benar-benar mendapatkan sosok yang diidamkannya, mendapatkan pilihan yang benar-benar bisa akan mengatasi masalah-masalah di wilayahnya gitu. Sehingga itu saya pikir sangat penting dilakukan gitu. Begitu pemimpinnya baik, semua produknya itu kita berharap akan baik gitu. Sehingga perlu dikawal gitu. Oke, jadi lembaga survei sebagai pengawal ya Mas? Iya, mengawal demokrasi, memberikan pilihan-pilihan, pencerahan kepada masyarakat. Apa sebaiknya dan bagaimana seharusnya jika ada pilihan-pilihan seperti ini. Oke, terima kasih Mas. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih ngobrol dengan Mas Eko Kuswanto. Nanti kita akan berbicara juga tentang perjuangan beliau di luar pekerjaan tetapnya atau pekerjaan public figure-nya sebagai surveyor. Jangan kemana-mana, tetap di Tabi Pun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabi Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Kita masih bersama Eko Kuswanto, sosok yang sangat populer menjelang pilkada karena beliau adalah pendiri sekaligus sosok penting di balik Rakata Institute. Mas Eko, sekarang Rakata umurnya udah berapa ya? 2008 kami berdiri. 2008. Jadi ini 8 tahun. Ini tahun yang ke-8. Ya. Dan kami berdiri 8 bulan 8 tahun 2008. Itu sengaja? Iya, sengaja disiapkan untuk mengawal Pilgub pertama kali di bulan September waktu itu. 2008 itu Pilgub Pak Ridho ya? No. Oh, Pak Sarudin yang pertama periode kali. kedua ya? Periode pertama. Kedua dong, Mas? Oh iya. 2004 betul. pertama ya. 2008 untuk yang keduanya Pak Sarudin. Pak Sarudin. Ya. Atas dasar apa waktu itu Mas Eko merasa perlu didirikan Rakata Institute? Ya,
di Lampung saat itu khususnya, bahkan di tingkat nasional sebetulnya, kita sedang bergembira dengan proses demokrasi langsung gitu, sehingga partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk mengawal proses-proses itu. Untuk level nasional kita sudah punya beberapa lembaga nasional, tetapi untuk di daerah kadang-kadang lembaga nasional itu tidak berkesempatan turun karena kesibukan mereka mengawal di daerah tertentu gitu, atau personilnya yang terbatas. Nggak kepegang. Iya, maka motivasi itu yang membuat kita harus isi untuk Provinsi Lampung dengan sebuah lembaga yang kredibel, baik, dan benar-benar mengawal gitu. Maka didirikanlah Rakata Institute. Waktu itu kalau boleh tahu modal berapa, Mas? Oke. Menurut saya kita waktu itu hampir nggak bermodal lah. Nggak ya. bermodal. Berapa orang waktu itu? Karena semua teman-teman mau duduk bareng dan meluangkan waktu dan tenaga, termasuk inilah energi yang mereka keluarkan sendiri gitu. Ya semuanya inilah gratis lah begitu. Masih ingat 2008 itu berapa titik yang kita awasi untuk pilkada? Waktu itu untuk pilgub pertama ya? Iya, Pilgub iya. yang Kita langsung pertama. survei terakhir sebelum pelaksanaan gubernur pilgub. 2 minggu sebelum pilgub kita sudah survei dan sudah tahu data juga. Lalu di hari H bekerja sama dengan TV ini yang sangat berjasa juga untuk membuat Rakata dikenal masyarakat. Dulu LTV ya. Dan kita melakukan quick count itu pusat datanya di sini juga di studio Lampung TV. Dan kita bisa membuat hasil yang cukup baik dan mirip dengan hasil akhir KPU gitu. Sehingga mulai saat itulah Rakata kemudian dikenal sebagai lembaga yang kredibel dan bisa memberikan data secara cepat kepada masyarakat. Ya, jadi TV ini sangat bersejarah, maka begitu diundang ke sini semua hal-hal kesibukan lain harus saya geser sebentar. Oke, makasih nih Mas. Jadi waktu itu modal nol, kita mengadakan survei. Waktu itu masih ingat Mas, kira-kira berapa yang kita responden yang kita sebar? Relawan untuk sebar. Hari H itu quick count 400-an menurut saya ya. 400-an. Di 15 seluruh Lampung ya. Lampung. Ya, karena waktu itu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati Lampung Utara sebetulnya. Jadi di dalam 400 itu kita buat lagi subsampel untuk Lampung Utara gitu. Studio Lampung TV ini menjadi pusat data waktu itu. Oke. Nah, setelah itu mulai kita fokus ke beberapa pilkada. Dan Pilpres juga ya kalau nggak salah ya. Kita setelah Pilgub 2008 kita fokus ke Pileg waktu itu Pileg, di 2009. Pileg dan Pilpres. Nah, bedanya apa Mas? Kalau untuk Pileg dengan pemilihan kepala daerah, bedanya apa ya kalau dalam metode surveinya atau ini? Secara statistika metode yang kita gunakan tidak berbeda, tetapi secara ini jumlah pemenang yang akan muncul pada pemilu legislatif itu lebih banyak daripada pilkada atau pilpres yang hanya satu orang, satu pasang gitu. Kalau pileg banyak, satu wilayah misalnya Lampung 1 akan ada 4 atau 8 orang yang lolos. Lampung 2 akan ada 8 orang yang lolos untuk DPR RI gitu. Untuk DPD-nya Provinsi Lampung itu akan ada 4 orang yang lolos. Jadi lebih banyak pemenang yang akan muncul dan itu akan lebih menarik karena tidak hanya sepasang kandidat atau 1-2 orang saja yang terlihat akan bergembira, begitu juga dengan tim ses atau pendukung di lapangan. Jadi pemilihan legislatif itu menurut saya cukup bergairah dengan adanya survei-survei, dengan quick count, dan dengan munculnya banyak pemenang itu semua jadi ikut terlibat. Jadi lebih menantang ya buat tim survei ya, kalau pileg ketimbang pilkada yang hanya lebih sedikit yang bertarung. Ya, artinya tingkat partisipasi masyarakat juga terlihat akan lebih tinggi saat pemilu legislatif atau pemilihan DPR dan DPD tadi, mengingat ya si kandidat-kandidat yang sangat banyak itu harus mengajak saudaranya, keluarganya dan sebagainya untuk ikut hadir. Jadi menurut saya euforianya akan lebih tinggi di pemilu legislatif gitu. Selama melakukan survei di beberapa daerah dan beberapa kota dan sudah 8 tahun, apa yang paling pahit yang pernah dirasakan oleh lembaga Rakata? Menurut saya suka duka selalu ada,
Dan Yang paling berkesan atau yang paling diingat? yang paling berkesan, Cerita dari relawan, oh mas aku ditantang preman gitu, atau yang paling berkesan itu jika hasil pemilihan atau hasil quick count yang kita lakukan itu bedanya tipis tetapi kita berani sama dengan kita- hasil akhir KPU gitu. contohnya Pesisir kemarin ya. Pesisir barat terakhir. Tapi ada juga di satu wilayah tertentu yang kita nyatakan sebenarnya mirip seperti pesisir barat itu, tapi akhirnya berbeda itu hasil akhirnya. Pernah kita tidak con- seperti yang, yang kita prediksikan. publish gitu. Tapi kita selalu menyatakan bahwa hasil akhir itu Tetap adalah di KPU. wewenang di KPU gitu. Kita hanya siap mengawalnya saat itu. Jadi ya sudah, kita nyatakan saat itu si pemenangnya antara A dan B gitu. A akan lebih unggul sedikit daripada B, tetapi kemudian hasil akhirnya si B yang menang gitu ya, tidak masalah karena kita memang menyatakan bukan A juga atau bukan B juga yang menang saat itu, tetapi A lebih berpeluang menang sedikit lebih tinggi daripada B. Oke. Mas Eko pernah diteror? Saya pikir di awal-awal dulu sering. Sering. Jadi kayak gimana teror? Di awal-awal dulu itu sering SMS? telepon, SMS gitu. Teleponnya gimana ngomongnya? Artinya Foto kamu saya sebar waktu kamu di No, tempat no. anu. Oh bukan. nggak Gimana itu? sadis itu, tapi Oke. cuma menekan gitu bahwa hasil Anda itu bukan hasil akhir KPU misalnya. Anda itu belum tentu hasilnya akan benar dan sebagainya. Sampel Anda itu sangat sedikit, nggak mungkin kan ratusan ribu orang hanya diwakili oleh ribuan orang misalnya. Jadi mereka masih yang skeptis terhadap hasil-hasil yang dipublish Rakata. Tapi itu di tahun-tahun awal saja menurut saya. Kalau Di 5 tahun terakhir ini semakin kita survive dan kredibel, mereka semakin tidak terlalu mau menekan itu. Padahal kita juga tetap kok melakukan improvisasi juga, sehingga mungkin dengan improvisasi kita kualitas kita meningkat dan nada-nada negatif ini semakin menurun gitu. Pernah dicibir dibayari oleh salah satu kontestan? Ya sering juga. Sering. Iya. Hadapinya gimana, Mas? Kita katakan bahwa yang berniat untuk mengawal demokrasi di Lampung itu banyak sekali orang-orangnya itu dan tokoh-tokohnya, sosok-sosoknya gitu. Dan tapi mereka kadang-kadang tidak berani bersuara sendiri. Lewat lembaga seperti ini mereka bisa kita rangkul untuk menggerakkan Oke. salah satu bentuk partisipasi masyarakat Oke. dalam bentuk Rakata Institute ini. Oke. Masih ada satu pertanyaan seputar Rakata Institute, tapi kita harus jeda iklan dulu, Mas. Oke. Nanti di segmen selanjutnya, satu pertanyaan ini tetap akan saya tanyakan ya. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol dengan Eko Kuswanto setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bincang Santai Ulun Lampung, Tabik pun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya, kita masih berbicara dan ngobrol dengan pendiri sekaligus sosok penting di balik Rakata Institute, Eko Kuswanto. Mas Eko, Ya. Rakata ini sudah 8 tahun. Mhm. Diawali dengan tidak dibayar. Mhm. Sumber dananya dari mana, Mas? Oke, waktu itu kita dengan beberapa teman yang memang punya visi yang sama gitu. Kita benar-benar menggerakkan Rakata untuk pertama kalinya dan bisa jalan gitu. Tapi di tahap selanjutnya saat Rakata mulai dikenal, itu strategi untuk sumber pendanaan kita ubah gitu. Gimana, Mas? Artinya banyak orang masyarakat yang mulai menghendaki Rakata itu tetap eksis, Eksis atau independen ya? Oke. sehingga dengan cara itu Rakata membaca peluang pasar itu dengan cara yang kreatif. Artinya begitu akan ada suatu hajatan pemilihan di suatu wilayah, kita minta kesediaan mereka untuk menjadi bagian donatur gitu untuk Ada donatur. kegiatan-kegiatan ini. Dan tapi selalu nggak ada yang terlalu minta dana saja. Artinya mereka kita berikan sebuah hasil yang mereka bisa ikuti bersama. Seperti kemarin contohnya saat quick count di salah satu hotel di Bandar Lampung itu,
kita punya banyak tiket yang kita siapkan untuk masyarakat boleh hadir dan tapi harus membeli, kan? Itu salah satu Dan cara beberapa kita, ya? tahun sebelumnya pun seperti itu. Jadi cara-cara seperti itu, salah satu cara kreatif seperti itu yang membuat kita selalu ada cadangan finansial untuk menggerakkan survei-survei berikutnya. Dan pasti gitu. tim sukses yang bertarung pasti akan Harusnya memerlukan data itu, gitu. Pasti akan mengambil kursi Betul, di betul. tempat kita quick count ya, Mas. Dan kita bilang jangan beli 1-2 kursi dong, nggak cukup untuk seorang tim yang besar seperti Anda itu. 1 table, 2 table kita jualnya seperti itu. Oke, Mas, untuk satu kali survei di satu daerah, misalnya pilkada di daerah metro misalnya, berapa sih, Mas, besaran budget yang kita butuhkan untuk survei sampai kita keluar hasil? Untuk dana itu relatif lah. Mungkin saya nggak bisa nyatakan secara gamblang. General aja, Mas, 100 juta mungkin cukup? Saya pikir begini aja. Ada relawan yang harus kita bayar untuk melaksanakan pekerjaannya, gitu. Honor lah istilahnya. Ada alat tulis dan sebagainya yang kita perlukan itu. Ada analisis data yang kita perlukan untuk dibayar honornya juga dan sebagainya. Jadi kira-kira kita bisa berhitung sendiri sebuah pelaksanaan survei atau meneliti sesuatu itu memerlukan dana, tapi menurut saya tidak terlalu besar juga. Tidak sampai 100 juta? Tidak. Nggak sampai. Oke. Lembaga survei juga dicibir membeli advertorial dari media. Agar hasil survei mereka bisa dimuat di situ. Dan biasanya kalau dalam kondisi kayak gini, yang dimenangkan oleh lembaga survei itu pada saat itulah yang membayarkan. Itu betul? Tidak. Anda bisa klarifikasi langsung. Jadi yang menarik, walaupun kita mengerjakan survei atau quick count di banyak tempat itu, tidak serta-merta si pemenang itu dari suatu wilayah itulah yang mendukung kita, tidak. Enggak ya? Jadi justru benar-benar kita ingin berpihak kepada masyarakat bahwa masyarakat di tempat Anda itu memilih si A sebagai pemenang, ya itu yang kita memang akan kawal gitu. Ini pemenang untuk masyarakat Anda itu, untuk A gitu. Nah, urusan dana itu memang sangat-sangat tidak ada kaitannya dengan si pemenang, tapi dengan cara-cara yang seperti saya pernah ceritakan tadi. Jadi itu yang pertama, tentang jadi tidak ada campur tangan dari pemenang versi survei kita untuk memberikan dana kita. Jadi, sudah klarifikasi. Klarifikasi keduanya tentang lembaga survei yang membayar advertorial di media. Is it true? False, I think. Justru media sebagai sebuah pilar penting untuk demokrasi. Kata nggak pernah beli advertorial? Tidak, justru kita dikejar sebetulnya untuk mengeluarkan rilis atau berita, karena mereka mulai percaya dan semakin percaya sekarang. Bahkan semalam pun wartawan dari salah satu koran juga sudah menelpon, saya bilang kami belum ada data saat ini, tapi nanti begitu ada data kami akan infokan. Jadi bukan kita yang harus mengejar seseorang untuk memasang berita kita, tapi memang mereka meyakini bahwa berita kita itu adalah sesuatu yang berpengaruh gitu terhadap masyarakat, gitu, terhadap pengambil kebijakan, sehingga newsmaker itu kita selalu berpikir bagaimana membuat data ini menjadi newsmaker. Jadi ini tidak pernah ada ya. Kalau seandainya ada lembaga yang melakukan itu pasti abal-abal. Iya, saya pikir seperti itu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Saya masih akan ngobrol dengan Mas Eko Kuswanto di segmen selanjutnya. Kali ini tentang perjuangan hidup beliau di luar survei-mensurvei. Tetap di Tabik Pun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya. Ternyata, selain sosok penting dan pendiri dari Rakata Institute, Eko Kuswanto seperti Batman yang punya 2 kehidupan, dia juga memiliki 2 kehidupan. Mungkin kalau malam kehidupannya lain dan kehidupan dia siang. Tapi seperti apa kehidupannya, saya akan langsung tanya. Mas Eko, Anda benar bukan anak sosial? Bukan. Bukan ya? Aslinya minor saya sebetulnya itu sosial. Sosial itu minor ya? Tapi memang seseorang itu sebaiknya punya kelengkapan ya.
Dua natural hidup. science punya, social science punya. Oke. Kita makhluk sosial. Jadi harus belajar ilmu sosial. Jadi Mas Eko ini majornya apa sebenarnya? Biologi. Biologi. Mhm. Biologi FMIPA. Dulu ya S1 saya S1 di biologi Unila, FMIPA. S2 di mana? S2 di Bogor biologi. IPB. Iya. Terus? S3 biologi ITB. Oh, S3 biologi ITB. Iya. Major di biologi, tapi Anda gerak di survei, Oke. di politik, Iya. pengambil kebijakan. Iya. Bagaimana cara Anda menyeimbangkan itu? Sebetulnya memang statistika politik itu bukan ranah langsung yang saya masuki, tetapi saya bermain di bagaimana membaca politik ini dari sudut pandang yang saintifik, yaitu statistikanya gitu. Nah, kalau bicara statistika lagi kan sebenarnya bukan sosial banget sebetulnya. Sosialnya itu karena kita nempelnya di bidang politiknya misalnya. Jadi statistikanya itu yang saya memang Kejar. sukai sejak S1, S2, S3 ini belajar terus dan terapkan terus, sehingga itu menjadi penting saat saya mulai seperti bosan menerapkan statistika pada ilmu-ilmu alam. Saya mencoba menerapkan statistika pada ilmu-ilmu sosial dan ternyata gaungnya lebih luas. Kalau Lebih ilmu-ilmu kepake. alam itu memang ya sudah di lab sendiri, dipublikasi orang-orang tertentu saja yang membaca. Tetapi begitu ilmu statistik diterapkan pada lingkungan sosial, seluruh masyarakat yang bisa terdampak itu. Saya major eksak, tapi terjebak di jurnalistik dan kepenyiaran. Iya. Bagus itu. Mas Eko juga kecelakaan di statistik dan di Menurut- politik sekarang? Tidak, saya Enggak. happy dengan seperti ini ya. Jadi Artinya- biologi memang bidang yang Mas Eko pengen selami dari dulu. ya mungkin seseorang itu harus punya lebih dari satu keterampilan sehingga hidupnya tidak monoton seperti itu. Jadi saat di lab kerja di berkutat dengan paper jurnal itu kita sepi, tapi kita saat ingin lebih ramai kita pindah ke zona yang lain, tapi tetap dengan kita mampu melakukannya, kompetensi kita juga. Ini S3 kapan ngambilnya, Mas? Saya mulai di 2010 dulu dan selesai di 2015 kemarin Oktober. 2015 baru selesai. Lama kali. Itu tidak lama. Tidak lama. Apa Khusus- maksud saya, apa karena diselingi dengan pekerjaan Tidak, surveinya kalau ini? ITB itu memang mensyaratkan kualitas yang tinggi untuk selesai doktor. Jadi selesai doktor itu tidak dipandang hanya gelarnya saja, tapi kemampuannya terhadap keilmuan yang digelutinya itu harus sangat-sangat tinggi gitu. Dan saya juga cukup lama menyelesaikan studi karena mungkin 5 tahun studi di ITB, hampir setahun di luar negerinya untuk menyelesaikan riset itu. Kemana waktu itu risetnya, Mas? Ke beberapa negara. Yang paling lama di Amerika Serikat 6 bulan, kemudian 1 bulan berikutnya di Peru, kemudian 1 bulan 2000 berikutnya berapa terakhir itu? di 2000 Jerman. 2000 berapa itu? 14? 2013, 2014 dan 2015. Jadi ganti-ganti. Ganti-ganti ke Aha. situ. Jadi total selama 5 tahun itu 8 bulan di luar negeri. Luar negeri. Apa sih, Mas, yang diteliti, Mas, sampai harus ke luar negeri? Jadi beda sekali dengan yang Aji tahu dan publik tahu selama ini. Saya publish data tentang hasil survei politik gitu. Saya bekerja dengan serangga. Oh, serangga. Iya, khususnya rayap. Jadi itu yang saya geluti sejak S2 sebetulnya, dan kemudian saya perdalam terus di S3 ini. Jadi objeknya serangga. Iya, sampai ke luar negeri pun itu ya membahas tentang serangga itu. Oh, jadi yang dikejar sampai ke Amerika waktu itu serangga. Iya, betul. Kalau boleh tahu tesis S3-nya apa, Mas, waktu itu, Mas? Nah, saya karena berminat dengan statistik tadi sudah semakin dalam, saat S3 itu saya coba untuk gabungkan antara serangga dan antara cara pengambilan sampel itu dengan metode statistik yang sosial tadi gitu. Jadi saya meneliti tentang keanekaragaman rayap pada lingkungan permukiman di Kota Bandung. Oh, oke. Jadi itu sebetulnya seperti quick count juga, siapa sih rayap yang paling unggul di Kota Bandung itu gitu. Dan jawabannya bukan Pak Ridwan. Rayap ya. Jadi ada 5 spesies rayap yang kita temukan, A, B, C, D, E gitu. Yang A
paling luas wilayahnya, yang B nomor 2 wilayahnya dan sebagainya. Artinya rakyat A menang gitu. B nomor 2, C nomor 3 itu. Tetapi ini yang populasi paling tinggi di Bandung. ya begitu, paling luas sebarannya dan merusak permukiman di Kota Bandung. Kenapa rayap? Ya karena saya suka serangga tadi, karena saya orang biologi, tetapi kemudian saya tambah Dari dengan sekian banyak serangga, kenapa rayap? Itu maksud saya. Mas. Oke, masyarakat selalu menganggap rayap itu merugikan. Termasuk hasil riset saya itu memang banyak merugikan, tapi kalau itu di lingkungan permukiman. Saat dia ada di hutan, dia sangat berjasa untuk manusia. Mendekomposer sampah, mendekomposer kayu lapuk. Kalau tidak ada dia, alangkah bumi ini tertutup oleh sampah-sampah, kayu-kayu lapuk yang tidak ada yang mengurai. Jadi kemudian saya ingin blow up bahwa rayap itu punya dua sisi kehidupan yang bagi manusia itu kadang menguntungkan, kadang merugikan. Saya ingin angkat dulu lah, artinya dia potensi merugikannya aja ada, tetapi lebih banyak potensi menguntungkannya. Itu kenapa Mas Iya, tertarik mendalamin pada rayap, dan ke depan saya akan semakin dalami manfaat apa saja yang bisa kita petik dari kehidupan rayap ini, atau dia mampu membuat apa manfaat untuk kehidupan manusia juga, gitu. Mendekomposer sampah, atau bahkan dia bisa dijadikan suplemen makanan gitu dan sebagainya. Oke. Di Bandung, sempat juga di Amerika. Artinya waktu itu bolak-balik Lampung Bandung atau gimana Mas sistem yang Mas terapkan? Tidak, mungkin 90% lah di Bandung, karena memang pembimbing saya tipenya harus selalu melihat mahasiswa bimbingannya ada di labnya untuk bekerja. Jadi 10% saja ke Lampung karena harus bertemu keluarga, harus ke kampus untuk urusan-urusan tertentu. Gitu. Selebihnya di Bandung dan mengerjakan riset. Gitu. 5 tahun ya Mas ya? Dan sekarang sudah ada gelar? Sudah selesai di Oktober lalu, alhamdulillah. Sudah Oktober ya? Oke. Nah, sudah S3 biologi, doktor lah. Tapi dokternya malah bukan dokter statistik. Sementara di publik Anda dikenal sebagai pakar statistik. Anda lebih suka disebut yang mana, Mas? Saya lebih suka disebut peneliti. Peneliti ya? Karena peneliti itu memang boleh salah tapi nggak boleh bohong. Ya, sama kayak wartawan. Wartawan juga gitu, Mas. Boleh salah, nggak boleh bohong. Dan nggak boleh nyari iklan. Sehingga saat saya harus bergelut dengan survei, harus bergelut dengan quick count, saya boleh salah tapi nggak boleh bohong. Artinya angka berapapun yang muncul itu harus ditampilkan ke publik. Gitu. Tidak boleh bohong, harus jujur. Harus jujur. Nah, sementara salah satu kebiasaan media adalah membuat pakar-pakar baru, pakar sosiologi, pakar apa. Ketika nanti nama Eko Kuswanto yang sudah sangat identik dengan, Anda sudah siap untuk disebut sebagai pakar rayap? Iya, menunggu itu. Menunggu itu. Dan saya suka cerita juga ke istri. Apa? Susah sekali merubah brand image ini ya. Oh, justru susah. Padahal sebetulnya saya adalah entomologis gitu kan. Istilahnya apa, maaf tadi? Ahli serangga gitu, entomologi. Entomologis. Ahli serangga itu, entomologis. Gitu. Tapi masyarakat sudah keburu tahu saya adalah taruhlah pengamat politik atau orang survei gitu. Yang sebetulnya itu adalah minor saya. Mayor saya adalah saya entomologis. Dan merubah image itu sangat sulit. Sangat sulit. Dan mungkin dengan cara ini orang sekarang jadi tahu ya. Iya, Aji membantu saya bahwa Eko itu tidak hanya bidang politik saja, mayornya justru yang lebih luas itu biologi, entomologi. Mas Eko besar di eksak, tapi berkembang di sosial. Bagaimana eksak ini bisa mempengaruhi pola pikir dan pola Mas Eko dalam berkomunikasi dan menjalani pekerjaan Mas Eko sebagai seorang yang bergelut di bidang politik dan sosial? Itu pertanyaan menarik. Bagi saya, idealisme ilmu itu adalah jika A dikatakan A. Itu eksak bagi saya itu kan. Tetapi saat sosial, kadang-kadang A itu tidak jadi A yang sebetulnya gitu. Itu yang saya kadang berpikir kok bisa gitu. Tetapi ternyata itu realita di kehidupan kita, sehingga kita harus tahu juga gitu bahwa di sisi keilmuan yang lain itu kadang-kadang A bukanlah A yang sebenarnya itu. Satu bukanlah satu yang sebenarnya.
Nah, di sana yang kita ingin orang eksak agak mengisi bahwa ayo dong, A itu ya A, satu itu ya satu gitu. Kita kaku di bidang yang itu memang. Bahwa si A menang, si B menang dengan angka tertentu ya itu gitu. Tapi bagi orang sosial kemudian agak sedikit dibelok-belokkan, ditarik-tarik terserah, tetapi orang eksak yang masuk ke sosial menyatakan dia tetap A. Dia tetap angka tersebut. Itu misi saya sebetulnya. Baik, Mas Eko, terima kasih sekali ya Sama-sama. bergabung di Tabipun sore hari ini. Sama-sama. Dan satu ilmu baru yang saya dapat, ternyata Eko Kuswanto sekarang adalah seorang ahli serangga. Iya, betul. Terima kasih Mas Eko ya. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi pembicaraan saya dengan Eko Kuswanto, sosok penting di balik Rakata Institute, pendiri Rakata Institute juga, dan satu status baru yang mungkin bisa di-launching dari sekarang, ahli serangga. Hal penting yang bisa diambil dari Mas Eko adalah hidup itu selalu punya dua sisi. Hidup itu selalu punya dua hal yang sangat bertolak belakang. Tapi mengenali dua-duanya untuk digabungkan dan dielaborasi bukan hal yang diharamkan. Saya Aji Aditya. Sampai jumpa di Tabipun selanjutnya besok di hari dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.